Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriani Dian Utami, NIM 205231063 dari Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang terjadinya Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Penamaan Giyanti diambil dari lokasi kejadian di Desa Janti. Sekarang lokasi tersebut diberi nama Desa Kerten Janti Harjo Karanganyar. Perjanjian Giyanti lahir karena adanya konflik segitiga antara Pangeran Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga tentara VOC yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya perjanjian ini digunakan untuk meredamkan konflik yang sudah terjadi berlarut-larut. Setelah pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum juga usai. Pada saat itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II untuk meredakan konflik. Pangeran Mangkubumi mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan rasa iri dan seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia lantas mengeluarkan kesepakatan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup Harting mengadakan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya Harting menyetujui dengan Pangeran Mangkubumi yang ingin menguasai wilayah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, hasil perundingan tersebut berhasil terlaksana. Dan setelah itu hasil rundingan tersebut diberikan kepada Pakubuwana III sebagai gantinya Pakubuwana II. Hasil tersebut mengenai Pangeran Mangkubumi yang mendapatkan wilayah. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III pun menyetujui hasil perundingan tersebut. Lalu, pernyataan tersebut disampaikan Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Kesepakatan ini mengundang terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mulai naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. 2 hari kemudian diadakan pembagian atribut keraton seperti keris, bahasa, tari tradisional, ataupun belangkon. Proses pembagian wilayah ataupun aspek-aspek lain mengalami proses yang begitu panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada akhirnya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagian wilayah ini sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan terah dari Pakubuwana, turut menuntut hak atas penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada bulan Oktober 1755, Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Pada bulan Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar Keraton Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran
Sambernyawa mendapat wilayah kekuasaan di daerah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan wilayah yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kasultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.